Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini khusus kami buat untuk meresponi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa seputar iman Kristen yang saudara sudah sampaikan melalui SMS, telepon, dan WhatsApp kepada tim Respon Pijar TV. Kami senang melayani respon saudara. Untuk itu, kirimkan pertanyaan, permohonan doa, ataupun saran saudara ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan senantiasa berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara baik secara langsung maupun melalui program-program yang kami buat khusus bagi saudara. Selamat menyaksikan. Pada episode yang lalu kita sudah membahas doa yang benar. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan doa yang tidak benar? Kita akan melihat satu ayat di dalam Yakobus 4 ayat 3. Ayat ini berbunyi, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa yang tidak benar ketika kita meminta sesuatu yang hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Seperti pada episode yang lalu saya sudah membahas bahwa kita harus meminta sesuatu yang bernilai kekekalan dan bukan bernilai sementara. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan di sana bahwa kita meminta sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Jadi semua nilai-nilai yang sementara. Inilah yang membuat doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dan doa kita bukan doa yang berkuasa. Banyak dari kita semua selalu meminta kepada Tuhan dan berfokus pada nilai-nilai sementara. Inilah yang menjadi masalah di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Bahkan sampai berdoa pun kita masih salah berdoa. Kita tidak mengerti apa yang harusnya kita doakan. Jadi hal pertama, doa yang tidak benar ketika kita meminta sesuatu hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 sudah kita bahas. Nah yang kedua, doa seperti apa doa yang tidak benar? Kita bisa lihat di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi hal yang kedua, di dalam kriteria doa yang tidak benar adalah ketika kita berbuat dosa, itu membuat hubungan kita dengan Allah terpisah. Dan biasanya orang yang baru saja berbuat dosa, mereka akan takut berdoa. Dosa itu akan terus mengintimidasi dia, supaya mereka tidak mau berdoa atau memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Inilah yang membuat doa kita tidak dikabulkan karena kita berdosa. Pertanyaannya, lalu harus bagaimana? Minta ampun kepada Tuhan. Akui segala dosa-dosa saudara, minta ampun kepada Dia, dan Dia adalah Maha Pengampun. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa saudara, akan mengembalikan hubungan Dia dengan kita, atau hubungan kita dengan Dia kembali dipulihkan. Nah, disitulah kita baru masuk ke dalam doa yang benar. Jadi hal kedua, doa tidak benar karena kita berbuat dosa. Yang pertama, karena apa yang kita minta adalah hal-hal yang bernilai sementara. Dan yang ketiga, doa yang tidak benar, atau bisa kita katakan mengapa doa kita tidak dijawab, kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hal yang ketiga, kenapa doa kita tidak dijawab adalah karena belum waktunya Tuhan. Jadi kita harus mengerti
waktu-waktunya Tuhan, cara-caranya Tuhan. Tetapi banyak orang berdoa kepada Tuhan, waktunya adalah waktu mereka. Jadi Tuhan harus mengikuti waktu mereka. Tuhan, saya minta begini, begini, begini. Waktunya harus sesuai dengan keinginan saya. Itulah yang membuat doa itu tidak benar di hadapan Allah. Bahkan kita membuat Allah menjadi pembantu kita. Doa orang benar adalah doa yang memberikan keleluasaan kepada Allah sebagai pencipta untuk mengatur waktu dari keinginan kita. Ketika kita menjadi ranting di dalam sebuah batang pohon, kita melekat kepada batangnya. Tentunya kita akan mengetahui apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan terlebih lagi kita akan mengetahui kapan waktu yang terbaik doa kita dijawab oleh Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga caranya, itu caranya Tuhan dan bukan cara kita. Ketika saudara memiliki banyak masalah, saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan. Biarlah yang terjadi waktu-waktunya Tuhan dan cara-caranya Tuhan. Jangan paksakan waktu saudara kepada waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itulah yang harus kita imani, kita percayai. Inilah doa yang tidak akan dijawab dan bukan doa yang benar. Doa yang benar ketika doa dipanjatkan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan waktunya harus waktu Tuhan, caranya harus cara Tuhan. Jadi kita sudah bahas kenapa doa kita tidak dijawab. Yang pertama, karena kita berdoa untuk memuaskan keinginan daging kita. Dan yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kita jatuh dalam dosa, minta ampun. Dan yang ketiga, kenapa doa kita belum dijawab? Karena belum waktunya Tuhan. Jadi waktu harus waktu Tuhan. Coba kita perhatikan lagi ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya harus waktu Tuhan. Kata indah pun di sini harus indah sesuai dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Indah di sini kita bicara tentang cara. Mungkin kita berdoa memohonkan sesuatu, tetapi apa yang kita pohonkan tidak terjadi atau bahkan sebaliknya terjadi. Kita berdoa kepada seseorang yang kita kasih untuk dia sembuh, tetapi ternyata dia meninggal. Kita harus pahami bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah di sini adalah cara-caranya Tuhan. Itulah yang terbaik. Kalau memang orang itu harus sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita harus mengerti bagaimana kita harus berdoa kepada Allah. Dari pembahasan kita tentang doa yang benar, ya, kita harus mengerti bahwa doa bukanlah alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ingat bahwa doa bukanlah alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Doa bukan sebuah mantra yang harus kita ulang-ulangi. Tetapi doa adalah hubungan atau komunikasi. Bahkan orang Kristen mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Bayangkan kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak bernafas, saudara mati. Jadi doa itu bukan berarti saya tutup mata, lipat tangan, dan mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Tidak. Doa itu adalah komunikasi, bukan hanya sekedar permintaan. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Dan kapan kita berdoa? Setiap waktu tentunya. Karena kita membutuhkan komunikasi kita dengan Allah kita. Hal berikut, doa kadang tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Ingat, doa bukan untuk melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah. Inilah doa yang benar. Tapi banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi supaya masalah atau pergumulan yang sedang dihadapi selesai. Ingat, doa bukan melepaskan kita dari masalah, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Yang berikutnya, doa adalah landasan hidup kita. Doa itu bukan jalan terakhir, tapi banyak orang berdoa ketika pergumulannya sudah terlalu banyak dan jalan terakhirnya adalah berdoa.
Ketika dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri, ke sana salah, ke sini salah, ke sana tidak menghasilkan sesuatu, ke sini tidak menghasilkan sesuatu, akhirnya barulah dia berdoa kepada Tuhan. Doa bukanlah jalan terakhir untuk menghadapi masalah-masalah saudara. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Langkah awal di dalam kehidupan kekristenan. Dan doa ini harus secara terus-menerus kita lakukan. Karena doa adalah komunikasi dengan Allah. Yang berikutnya, doa bukan sekedar soal kata-kata dan tata cara teknis. Tetapi soal tindakan yang nyata. Banyak orang Kristen menggunakan doa sebagai mantra, dan ketika dia sudah selesai berdoa, dia menganggap dia tinggal menunggu solusi dari apa yang dia inginkan. Solusi dari permasalahan pergumulan dia. Tidak. Doa membuat kita untuk terus aktif. Seperti di dalam Matius 7 ayat 7 yang sudah pernah kita bahas. Mintalah, ketuklah, carilah. Kata carilah itu bicara tentang action kita. Bagaimana kita harus terus berusaha. Kita berdoa dan tetap berusaha. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, itu di dalam firman Tuhan gak usah khawatir. Karena Allah juga mendandani bunga di padang. Memberi makan burung-burung. Artinya apa? Coba kita lihat, apakah burung ketika pagi-pagi dia beraktivitas hanya diam? Tidak. Burung sejak pagi sampai malam terus mencari makanan. Jadi kita pun bukan hanya berdoa tetapi tanpa satu tindakan, tidak. Tuhan menginginkan kita berdoa dengan tindakan yang nyata. Doa juga bukan merubah rencana Allah dalam hidup kita. Saya menemukan banyak orang Kristen. Mereka berkata, kalau kita terus berdoa dengan tekun, nanti Tuhan akan merubah rencana dia dalam hidup kita. Tidak. Doa bukan merubah rencana Allah dalam hidup kita. Tidak mungkin sesuatu yang bernilai fana bisa merubah sesuatu yang bernilai kekekalan. Allah itu kekal. Tidak mungkin kita bisa merubah rencana Allah dalam hidup kita hanya gara-gara kita berdoa dengan tekun. Bahkan 1000 kali sehari. Tidak. Tetapi doa merubah kita. Bukan merubah rencana Allah. Kita lihat. Ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, berapa kali dia berdoa? 3 kali. Dia berdoa 3 kali, 3 hal yang sama. Yaitu, Tuhan, kalau bisa duri dalam dagingku kau angkat. 3 kali dia berdoa seperti itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengabulkan doanya? Tidak. Tetapi ada satu perubahan ketika Paulus berdoa. Jadi doa membuat bukan rencana Allah yang berubah, tetapi Paulus yang berubah. Apa perubahannya? Dia baru bisa mengatakan, justru di dalam kelemahanku, kuasamu dinyatakan. Yang berubah siapa? Paulus. Bukan rencana Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Yang membuat duri dalam daging. Kita lihat juga Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani, dia berdoa, kiranya cawan ini bisa lalu. 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Apakah Allah mengabulkan? Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bisa menerima. Sehingga dia berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmulah yang jadi. Jadi doa bukan merubah rencana Allah dalam hidup saudara, tetapi merubah saudara dalam menghadapi permasalahan. Jadi doa itu membuat kita bisa menerima setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melihat dari pembahasan kita, doa yang benar, ya, kita harus mengerti bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi dengan Allah. Sebuah komunikasi yang didasari oleh, pertama, adanya pengenalan yang benar akan Allah. Jadi ketika saudara berdoa kepada Tuhan, saudara harus mengerti bahwa dasar saudara berdoa kepada Tuhan adalah pengenalan yang benar. Nah, pemirsa Pijar TV, jadi kita sudah mengerti bahwa doa adalah komunikasi dengan Allah. Bukan hanya semata-mata memohon kepada Allah, tapi komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apakah
komunikasi yang benar dengan Allah. Doa adalah komunikasi dengan Allah yang didasari oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika saudara mengenal siapa itu Tuhan, ketika saudara memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan seperti ranting yang melekat di batang. Sehingga apapun yang saudara minta, itu benar-benar yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Atau dalam kata lain, apapun yang saudara minta, memang itu keinginan Tuhan dan bukan keinginan daging saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa doa atau komunikasi kita dengan Allah harus didasari dengan sikap penyerahan diri kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi ketika kita berdoa, jangan selalu memaksakan apa yang kita inginkan. Apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan waktu kita, dan bukan cara kita. Tetapi semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Itulah yang disebut dengan penyerahan diri. Bahwa kita betul-betul berserah terhadap kehidupan kita. Terhadap apa yang kita mau doakan. Itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa doa yang kita naikkan atau komunikasi dengan Allah harus dapat merubah karakter kita. Jadi ketika kita terus berkomunikasi dengan Allah, dengan cara berdoa, dengan cara segala macam, itu membuat karakter hidup kita berubah. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan melihat adanya satu perubahan karakter. Ketika orang melihat adanya perubahan karakter, mereka akan berkata, orang ini memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dan saya percaya ketika karakter kita berubah, perubahan itu akan terimpartasi kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, dengan saudara mengerti mana doa yang benar dan doa yang tidak benar, mari kita terus berusaha melekatkan hidup kita kepada firman Tuhan, sehingga apa yang kita mau naikkan kepada Tuhan, apa yang mau kita doakan, itu semua bukan keinginan kita lagi, tetapi keinginan Allah. Biarlah program ini terus bisa membuat saudara bertumbuh di dalam pengenalan yang benar. Pemirsa Pijar TV, kita sudah membahas tentang doa yang benar. Nantikan pembahasan topik-topik menarik lainnya, tetaplah bersama program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah menyaksikan program ini. Tetaplah saksikan program ini setiap hari di Pijar TV agar kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang rutin saudara kirimkan kepada kami. Kami mampu memproduksi program ini dan terus mengudara ke seluruh Indonesia melalui beberapa platform satelit oleh karena dukungan dana saudara. Donasi saudara membantu kebenaran firman terus tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, saudara yang ingin menabur, silakan kirimkan dukungan dana ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam terang bagi Indonesia.